Halo teman-teman, saya Emilana Toea akan memaparkan materi tentang anggaran kas. Yang pertama, pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan atau digunakan sehingga tampak kelebihan atau kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu di dalam suatu organisasi. Yang berikut komponen anggaran kas. Komponen anggaran kas di sini ada dua, yaitu yang pertama penerimaan kas, yang kedua pengeluaran kas. Pengeluaran kas terdiri dari 5. Yang pertama, penjualan produk atau jasa, yang kedua piutang yang ditagih, yang ketiga pinjaman, yang keempat penjualan aset, yang kelima pendapatan lainnya. Yang kedua, pengeluaran kas. Pengeluaran kas di sini terdiri dari 5. Yang pertama, pembayaran gaji dan tunjangan, yang kedua pembelian persediaan, yang ketiga pembayaran tagihan piutang, yang keempat biaya operasi, yang kelima investasi modal. Yang berikut manfaat anggaran kas. 1. Memperkirakan kebutuhan, seperti membantu perusahaan mengetahui kapan dan berapa banyak kas yang mereka butuhkan. Yang kedua, mengelola likuiditas, seperti memastikan perusahaan memiliki cukup kas untuk menutup pengeluaran dan menjaga kelancaran operasi. Yang ketiga, membuat keputusan keuangan, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan terkait investasi, pendanaan, dan operasi. Yang keempat, meningkatkan kontrol keuangan, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan komunikasi, seperti memfasilitasi komunikasi internal lebih baik tentang masalah keuangan. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek. Ini adalah jenis anggaran yang paling umum digunakan. Biasanya dibuat untuk periode bulanan atau kuartalan. Anggaran ini berfokus pada arus kas harian atau mingguan untuk memastikan bisnis memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua, anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini dibuat untuk periode yang lebih panjang, seperti tahunan atau beberapa tahun. Biasanya digunakan untuk keperluan perencanaan keuangan jangka panjang seperti investasi atau ekspansi bisnis. Anggaran kas jangka panjang tidak sedetail anggaran kas jangka pendek, namun fungsinya untuk mengidentifikasi potensi kebutuhan kas di masa depan. Yang berikut berdasarkan metode penyusunan. 1. Metode penerimaan dan pembayaran. Ini adalah metode yang paling sederhana. Arus kas masuk dan keluar dipisahkan berdasarkan waktu penerimaan dan pembayaran aktual tanpa memperhitungkan penjualan kredit atau pembelian kredit. 2. Metode laba rugi yang disesuaikan. Metode ini menggunakan laporan laba rugi sebagai dasar, kemudian disesuaikan dengan perubahan modal kerja atau piutang dan utang untuk mendapatkan arus kas bersih. 3. Metode neraca. Metode ini menggunakan perubahan antara dua neraca untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang berikut kita masuk di contoh soal. PT ABC merencanakan anggaran kas untuk bulan Januari. Berikut adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Yang pertama, penerimaan kas. Penjualan tunai sebesar 50 juta, penjualan kredit bulan Desember yang telah diterima bulan Januari sebesar 30 juta, pengeluaran kas pembelian bahan baku 20 juta, pembayaran gaji 15 juta, pembayaran sewa 5 juta,
Pembayaran utang bulan Desember 10 juta. Saldo kas awal bulan Januari 10 juta. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa total penerimaan kas bulan Januari? Yang kedua, berapa total pengeluaran kas bulan Januari? Yang ketiga, berapa saldo kas akhir bulan Januari? Penyelesaian yang pertama, penerimaan kas bulan Januari. Penjualan tambah penjualan kredit bulan Desember yang diterima bulan Januari sama dengan 50 juta tambah 30 juta sama dengan 80 juta. Yang kedua, total pengeluaran kas bulan Januari sama dengan penerimaan bahan baku tambah pembayaran gaji tambah pembayaran sewa tambah pembayaran utang bulan Desember. Jadi 20 juta tambah 15 juta tambah 5 juta tambah 10 juta sama dengan 50 juta. Yang ketiga, saldo kas akhir bulan Januari. Saldo kas tambah total penerimaan kas dikurang total pengeluaran kas sama dengan 10 juta tambah 80 juta dikurang 50 juta sama dengan 40 juta. Kesimpulan, saldo kas akhir PT ABC pada akhir bulan Januari adalah 40 juta.